Hai guys, ketemu lagi dengan aku dan selamat datang kembali di channel aku. Setelah sekian purnama nggak upload video, akhirnya muncul lagi ke permukaan videoku yang baru. Di video yang baru ini kita akan ngobrol seputar kehamilan. Oke guys, jadi yang pertama mau kita bahas adalah prosedur pengecekan kehamilan di Amerika. Di Amerika itu kalau teman-teman sudah tahu teman-teman positif hamil gitu kan, otomatis kan teman-teman akan membuat atau menjadwalkan appointment ketemu dengan dokter kandungan gitu kan. Setelah dapat jadwalnya ini kan isi data-data segala macam dan ketemu dengan dokter, yang pertama kali dilakukan oleh dokter sini bukan langsung cek kandungan, tapi yang ditanya pertama kali adalah kapan terakhir melakukan pap smear. Pap smear ini adalah pengecekan di bagian alat vital wanita untuk mengetahui atau untuk mendeteksi apakah kita punya penyakit kanker, punya penyakit infeksi, punya penyakit menular kayak HIV gitu kan, atau misalnya penyakit STD seperti itu, STI, apalah yang berhubungan sama yang bisa merugikan kandungan lah gitu, atau yang bisa merugikan kesehatan dan juga organ-organ reproduksi bagian wanita gitu. Kalau misalnya teman-teman menjawab tidak pernah, kayak aku kan, aku bilang aku belum pernah, karena jujur aja ya di Indonesia kan pap smear ini bukan hal yang wajib ya. Kalau di sini tuh yang aku lihat sih wajib sih, setiap wanita walaupun mereka belum menikah gitu, ada yang sudah melakukan pengecekan pap smear ini. Kalau menurut aku sih di sini diwajibkan karena mungkin pergaulan mereka yang bebas ya. Jadi mereka mengharuskan cek alat kelamin gitu. Karena kan kadang mungkin suka gonta-ganti pasangan, jadi ada penyakit menular seperti itu. Waktu aku ditanya seperti itu sama dokternya itu, aku bilang nggak pernah pap smear, jadi dilakukan pap smear lah gitu. Nah hasilnya itu ya bagus semua lah gitu, nggak ada kanker, nggak ada penyakit menular, nggak ada penyakit infeksi-infeksi lainnya seperti itu. Nah setelah itu dokternya akan menanyakan apakah nanti setelah bayinya lahir berencana mau ASI atau formula gitu. Kalau misalnya kita bilang ASI biasanya mereka cek payudara kita gitu, tapi kalau misalnya kita bilang formula biasanya sih mereka nggak gitu kasih perhatian untuk mengecek payudara gitu, karena banyak orang sini juga nggak mau gitu ASI, mereka maunya formula gitu. Nah terus habis itu baru dia dicek, terus ngobrol-ngobrol, terus habis itu nanti akan dijadwalkan kunjungan selanjutnya gitu untuk kehamilan yang awal. Mulai dari trimester pertama sama trimester kedua itu biasanya per 4 minggu. Nanti kalau sudah mulai dekat-dekat dengan bulan lahirnya, nanti akan dicek per 2 minggu gitu. Nah biasanya di sini tuh lebih gampang gitu. Rata-rata setiap hospital gitu udah punya aplikasi. Jadi kita tinggal download aplikasi, terus bikin akun baru, habis itu nanti semua hasil tes, hasil kunjungan selanjutnya, dengan bill-nya gitu, itu tuh udah transparan di aplikasi itu. Jadi kita nanti tinggal melihat atau tinggal buka aplikasinya kalau kita mau lihat hasil tesnya gitu. Dan biasanya sih kalau hasil tesnya sudah keluar, mereka akan kirim ke email kita, terus kita bisa login dan habis itu kita bisa lihat deh hasilnya gitu. Nah, itulah prosedur pengecekan kehamilan awal di Amerika. Terus yang kedua yang mau aku bahas di sini adalah apa aja sih perubahan yang aku alami semenjak hamil gitu. Banyak. Sekarang kan aku udah trimester kedua nih, udah masuk trimester kedua. Nah, trimester pertama itulah hal-hal yang paling sulit untuk aku, karena di trimester pertama itu susah makan, terus bawaannya tuh pengen tidur, nggak bisa bergerak banyak, terus makannya tuh pilih-pilih gitu, nggak semua makan bisa aku makan. Jadi jatuhnya bukan ngidam ya, kalau ngidam kan pengen banget ini gitu, kalau ini enggak. Jadi kayak misalnya western food gitu kan, kayak misalnya burger gitu, aku nggak pengen makan itu gitu, jadi maunya makan makanan yang enak kayak Indonesian food gitu. Indonesian food yang enak, padahal western juga enak ya, tergantung lidahnya gitu. Nah intinya di trimester pertama itu aku selama beberapa bulan itu masih
susah lah, susah bergerak. Sampai kadang yang tadinya rajin masak gitu, masaknya cuma sebulan sekali kadang. Terus kebanyakan kita beli makan. Terus kadang eh, pagi-pagi tuh ya, pagi-pagi aku harus bangun karena ngerasa lapar. Terus karena nggak bisa bikin sarapan, suamiku harus bikinin aku sarapan gitu kan. Intinya kebanyakan di tempat tidur, leye-leye gitu. Nah, dulu aku di trimester pertama itu aku paling suka pancake, makan pancake sama Indonesian food. Jadi itu kalau setiap pagi itu aku bangun, aku minta dibikinin pancake sama suamiku. Habis itu lanjut tidur lagi gitu kan. Nah, terus makin kesini, udah gak enakan masuk ke trimester kedua. Di trimester kedua ini, aku udah mulai ngerasain enaknya nih. Enaknya itu, aku udah bisa makan semuanya. Walaupun masih milih-milih gitu, karena mungkin aku nggak gitu suka sama makanan sini sih. Jadi, mungkin babynya juga ikut-ikutan nggak suka makanan sini. Jadi maunya lidah-lidah Indonesia gitu. Dan maunya yang pedes-pedes gitu kan. Nah, terus di trimester kedua ini juga aku merasakan perubahan di badan aku gitu. Di badan aku tuh kayak perut aku tuh udah mulai membesar. Terus nafas udah mulai agak pendek-pendek gitu. Maksudnya pendek-pendek tapi masih bisa bernapas. Kayak gini nih aku kalau ngomong nih ya, ngomong banyak udah berasa capek banget. Jadi kayak menempuh perjalanan sejam. Kayaknya kenapa aku rekam-rekaman itu agak jarang ya karena itu. Nah, terus di trimester kedua itu juga aku udah bisa jalan. Aku udah mulai bisa masak lagi. Intinya udah gak manja lah badannya. Udah mulai kayak seperti biasa. Cuman yang belum aku bisa itu dan aku belum kuat itu jalan terlalu banyak. Terus bersihin rumah juga belum bisa banget. Karena kan di rumah kami kan karpet kan ya, jadi harus divakum gitu. Nah, vakum ini kan berat. Aku belum terlalu kuat untuk ngevakum rumah gitu. Jadi suami yang bersihin gitu. Jadi kalau bersihin rumah sekarang ya suami, aku ngandelin suami gitu. Aku cuman ngelap-lapnya aja gitu. Terus pola tidur aku juga berubah. Dari trimester pertama itu sih pola tidur sih udah berubah sih. Jadi trimester pertama itu lebih parah. Tiap jam tuh aku bangun karena kebelet. Makanya di trimester pertama itu aku banyak kurang tidur. Untungnya karena belum kerja gitu. Jadi aku bablas lah tidur mulu. Lalu siang hari sama sore hari. Kadang sih siang juga kadang cuma 30 menit gitu kan. Jadi nanti ngantuk lagi tidur lagi. Jadi intinya otaknya itu bawahnya ngantuk gitu. Terus di trimester kedua ini udah mulai enakan nih. Tidurnya tuh masih suka kebangun karena kan masih banyak minum ya, tapi nggak sesering dari trimester pertama. Di trimester kedua ini kadang aku bangun sejam, terus bangun lagi nanti 2 jam. Kadang setelah pipis kan aku minum lagi karena aku nggak mau kosong gitu kan. Terus habis itu tidur lagi, tapi tetap bisa tidur gitu. Cuman di trimester kedua ini aku ngerasain badan aku pegel-pegel gitu. Mulai dari pinggang sini sampai ke ujung kaki itu kayak berasa tuh pegel banget. Nah, terus aku juga ngerasain masih gampang capek dan nafasnya itu semakin pendek-pendek gitu. Terus tidurku itu biasanya kan kayak normal gitu, geser ke sana, geser ke sini. Semenjak aku hamil itu aku lebih nyaman tidur di sebelah kiri. Jadi kalau aku bergeser ke sebelah kanan itu rasanya tuh kurang nyaman. Kadang enak sih kalau orang hamil kan masih hamil muda gitu kan, masih di bawah 4 bulan, masih bisa tiduran begini. Tapi tetap aku nggak nyaman karena kalau aku tidur terlentang begini, bayinya nendang-nendang mulu. Jadi lebih enakan ke kiri. Akhirnya mungkin karena aku seringkan ke kiri, jadi kayak badan sama kaki aku ini kan jadi tumpuan ya. Jadi kayak suka pegel gitu. Nah, terus aku juga lebih suka mandi air panas. Kalau dulu kan aku di sini mandinya air hangat ya, masihnya suam-suam kuku gitu. Nah, kalau semenjak hamil ini aku lebih suka kayak mandi agak panas dikit gitu, agak panas. Jadi kayak mungkin karena badan aku pegel jadi kayak enak gitu bawaannya kalau udah kena langsung panas gitu. Terus untuk sekarang ini aku rasain kan masih masuk trimester kedua nih. Nah, perut aku tuh bagian bawah sakit gitu. Cuman aku download aplikasi, ini saran dari Eda Fitri, Eda Fitri Marbun. Lumayan membantu sih aplikasi ini. Aplikasi ini namanya Ovia Pregnancy. Jadi dia ngasih tahu kita kayak reminder kita gitu kan untuk ngambil minum vitamin.
terus pertumbuhan janinnya setiap hari ini apa yang tumbuh, bagaimana, terus setiap minggunya nanti diupdate moodnya kita seperti apa, bla bla bla, intinya bagus lah gitu. Jadi memang dari awal dokter yang aku kunjungin itu karena ngeliat badan aku kecil kan, mereka bilang nanti kalau misalnya ini bayinya mulai berkembang besar, aku akan ngerasain lebih sakit dari yang normal karena badan aku kecil gitu. Memang sih beberapa hari ini aku ngerasain sih pinggang kiri sama kanan itu kayak pegel, kayak jalan lama terus nggak minum-minum gitu. Terus pinggang aku juga gitu kan. Terus di bagian perut bawah juga sakit gitu. Terus kaki juga pegel banget gitu. Nah itulah yang aku rasain di akhir-akhir ini gitu. Cuman kalau untuk pola tidur kayak misalnya ngantuk banget itu enggak gitu sih. Di trimester kedua ini tidurku itu agak lebih sedikit. Kayak baru bangun gitu, aku ngantuk. Tapi nanti kalau misalnya aku nggak langsung lanjut tidur, aku nggak ngantuk nanti sampai sore. Nanti sore kalau udah ngantuk tidur 30 atau sejam gitu. Tapi udah gitu, masih bisa beraktivitas yang lain gitu. Tapi kalau yang trimester pertama itu kan bener-bener kayak baunya ngantuk banget gitu. Nah kalau yang trimester kedua ini ya mendingan lah gitu, kayak kita tuh balik ke normal walaupun gak normal-normal banget gitu. Nah di trimester kedua ini juga dari minggu ke-16 itu aku sudah ngerasain si bayi udah mulai nendang-nendang kecil. Di minggu ke-16 itu cuma nendang tuk gitu kecil, kayak orang nyentil tuk gitu kan. Di minggu 17 tendangannya itu makin kuat. Makin kuat dan makin sering gitu. Tapi aku senang gitu, aku bahagia. Jadi kadang aku sengaja gitu kan, dan ngerasain tendangannya gitu kan. Karena kadang kalau aku ngerasain tendangannya terus dia nendang tuh gitu, tendangan kecil belum sakit. Jadi masih pengen ngerasain tendangannya terus gitu. Nah, itu bikin kayak aku tuh bahagia gitu, kayak seneng gitu. Kadang aku kalau lagi meremin mata gitu kan, terus aku taruh tangan aku di perut gitu kan, terus dia nendang dung gitu, aku kadang senyum sendiri, ya ampun gitu. kayak kayak aku tuh punya pikiran, oh ya ampun, di badan aku sekarang ada loh manusia lainnya gitu. Itulah yang aku alamin semenjak kehamilan pertama sampai masuk ke trimester kedua ini. Nah untuk jenis kelaminnya kami belum tahu karena belum waktunya untuk cek jenis kelamin. Karena kan pengecekan jenis kelamin bayi itu rata-rata biasanya normalnya itu di minggu ke-20. Ada juga sih alat-alat yang canggih yang sudah bisa menentukan, tapi kami mau tetap natural aja. Jadi tergantung bayinya mau nunjukin atau enggak gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini mengobati rasa kangen teman-teman yang masih setia nontonin video aku. Oke, see you in the next videos guys. Thank you for watching. Bye bye.